Baik, Suci Amalia, bisa dengar suara Pak? Kita lanjutkan ujian kita. Kepada Nina dipersilakan. Nina? Pak. Ya, silakan Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sejarah pembaharuan Islam di Turki. Latar belakang terjadinya pembaharuan Nina, suaranya terkunci, Nina. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembaharuan Islam di Turki. Latar belakang terjadinya pembaharuan Islam di Turki ialah pada saat itu kerajaan Turki Utsmani muncul pada saat Islam berada di era kemunduran pertamanya, yang berawal dari kerajaan kecil, lalu mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan pada akhirnya sempat diakui sebagai kerajaan adikuasa pada masanya. Dengan adanya wilayah kekuasaan yang meliputi bagian utara Afrika dan bagian barat Asia, serta bagian Eropa bagian timur, masa pemerintahannya berjalan dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar kurang lebih 6 abad, yaitu pada tahun 1299 sampai tahun 1904 Masehi. Masa kerajaan Turki Utsmani itu banyak berjasa dalam proses hingga kejatuhannya kerajaan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, mulai pada tahun 1950 Masehi. Sampai masa kejatuhannya pada tahun 1924 Masehi. Dan kemajuan Eropa dalam teknologi dan industri Turki Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa Barat untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah yang berada di bawah Turki Utsmani. Namun kekalahan besar Turki Utsmani itu menghadapi serangan dari Eropa di Wina pada tahun 1863 Masehi, yang membuka mata Barat bahwa Turki Utsmani itu sudah mundur jauh sekali. Dan pada sejak itu, kerajaan Turki Utsmani mendapatkan serangan-serangan besar dari Barat sejak kekalahan dan pertempurannya di Wina. Turki juga menyadari kemundurannya dan kemajuan bangsa Barat. Usaha pembaruan mulai dilakukan itu dengan cara mengirim duta-duta ke negara Eropa, terutama ke negara Prancis untuk mempelajari suasana kemajuan di sana, seperti kemajuan teknik, kemajuan organisasi, kemajuan angkatan perang, dan kemajuan suatu lembaga sosial yang lainnya. Nah, hal itulah yang mendorong Sultan Ahmad III pada tahun 1703 Masehi untuk membuka pembaharuan di kerajaannya. Tokoh-tokoh dari kerajaan Turki ini adanya Sultan Mahmud II dan Mustafa Kemal Atatürk. Yang mana Sultan Nina, kita ke Intan dulu. Intan Ulansari. Baik, Pak. Ya, silakan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keadaan dunia Islam saat kedatangan penjajah. Masa awal dari kemunduran politik untuk keberadaan Islam adalah pada saat jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol.
Semua itu karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan keberadaan Islam yang sangat kaya khasanah ilmu pengetahuan yang lenyap di bumi. Ekonomi dan kebudayaan mengalami masa kemunduran dan dapat teratasi dengan munculnya kerajaan besar yang terkenal dalam dunia Islam yang terjadi pada tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Tujuan bangsa Barat menjajah negara Islam yaitu kelemahan dan kemunduran dunia Islamlah yang dimanfaatkan oleh bangsa Barat menuju negara Islam untuk menguasai dan menjajahnya. Motivasinya untuk menjajah yaitu karena ekonomi, politik, dan agama. Karena mereka datang untuk pertama kali ke negara Islam dengan dalih untuk berdagang dan mencari rempah-rempah di timur dan berambisi kuat dengan keuntungan yang besar. Wilayah Islam yang dikuasai bangsa Barat yaitu yang pertama kali dikuasai adalah negeri Islam di Asia Tenggara dan di Asia benua India. Sementara di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru diduduki Eropa pada masa berikutnya. Selanjutnya yaitu dampak penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang politik dan ekonomi. Yang pertama yaitu dalam bidang politik, karena penjajahan tersebut menyebabkan kehancuran politik bangsa yang telah dijajah, sehingga membuat bangsa yang dijajah mempunyai watak ingin merenggut keuntungan tanpa menghiraukan penderitaan orang lain. Yang kedua yaitu ekonomi, berdampak akan menambahkan angka kemiskinan dan kesengsaraan umat Islam. Selanjutnya yaitu dampak penjajah bangsa Barat atas dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa penjajahan akan menjadi pemisah antara kaum bangsawan dan dengan rakyat kecil, sehingga tidak ada persatuan dalam memperoleh pendidikan pada masa penjajahan. Hanya untuk seorang pejabat dan kaum terhormat saja yang diperoleh mengenyam bangku pendidikan dan tidak berlaku bagi orang kecil atau miskin. Sekian, Pak. Oke, kita ke Pak Liani. Pak Liani. Pak Liani ada? Ada, Pak. Ya, silakan Pak Liani. Pembaruan di Mesir. Pembaruan di Mesir terjadi dikarenakan pembaruan di Mesir terjadi. Mesir dikuasai oleh pemerintahan Romawi Timur yang pemerintahan Romawi Timur di bawah dan di bawah kekuasaannya. Pada permulaan Islam berkembang di Mesir, negara tersebut adalah negara tempat bertujuan orang banyak. Terjadinya pembaruan di Mesir dikarenakan adanya pemerintahan Romawi Timur yang tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat Mesir di dalam kehidupannya. Penyebab terjadinya pembaruan di Mesir disebabkan karena tidak diberikannya kebebasan kepada masyarakat di dalam kehidupannya. Setelah Islam masuk di Mesir, maka kebebasan pun diberikan kepada masyarakat Mesir, dan itulah yang menyebabkan Islam semakin berkembang di negara Mesir. Dan penyebab tidak diberikannya kebebasan tersebut membuat masyarakat Mesir menjadi labil atau banyaknya konflik keagamaan. Dan tokoh-tokoh dari pembaruan Islam di Mesir ialah seperti Muhammad Ali Pasha, Abu Jamaluddin Al-Afghani, dan
contoh pemikiran Abu Jalaluddin Al-Afghani ialah di dalam bidang politik, misalnya menanamkan sifat nasionalisme kepada masyarakat Mesir. Dan pembaruan di Mesir ialah yang pertama, di bidang politik ya adanya patriotisme ataupun emansipasi wanita dan kesatuan umat Islam yang bertujuan untuk menjauhkan pengaruh-pengaruh bangsa Barat. Yang kedua ialah di bidang pendidikan, ialah meratakan pendidikan di Mesir untuk dan yang terakhir ialah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia? Ya, Pak. Ya, silakan Nadia. Sejarah pembaruan di Turki. Latar belakang pembaruan di Turki dapat dilihat dari 3 golongan. Pertama yaitu golongan Barat yang ingin mengambil peradaban Barat sebagai dasar pembaruan. Yang kedua yaitu golongan Islam, dasar itu adalah Islam. Dan yang ketiga yaitu golongan nasionalisme Turki yang mengatakan yang datang paling terakhir yang mengatakan bahwasanya yang ketiga yaitu golongan nasionalisme Turki yang datang paling terakhir dan mengatakan bahwasanya peradaban dasar pembaruan itu bukan berasal dari golongan Turki dan bukan pula berasal dari golongan Barat, melainkan berasal dari golongan nasionalisme Turki. Pembaruan yang ingin dibawakan oleh golongan Barat yaitu berkisah tentang kependudukan bangsa Barat yang mengatakan bahwa berkisah tentang kependudukan bangsa Barat yang mengatakan bahwa penyebab kelemahannya negara Barat. Penyebab runtuhnya bangsa Turki itu disebabkan karena melemahnya kedudukan kaum wanita. Pembaruan di Turki ini berkisah tentang pemikiran, ekonomi dan pendidikan. Pembaruan di Turki pertama kali dilakukan oleh Sultan Salim III pada tahun 1789 sampai 1807 Masehi. Mulai program pembaruan yang memiliki nama Nizam Inqidad atau New Order. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara untuk melawan musuh-musuh eksternal dan musuh-musuh internal. Musuh eksternal seperti Rusia. Selanjutnya yaitu biografi Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199, bertepatan pada tanggal 20 Juli 1785, dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839. Dia adalah Sultan ke-33 Kerajaan Otonom di Turki. Dia diangkat menjadi sultan pada tanggal 28 Juli 1808. Dia menggantikan kakeknya selama hidupnya. Selanjutnya itu pembaruan yang dilakukan oleh Tanzimat. Tanzimat dalam bahasa Turki adalah dikenal dengan Tanzimat atau Kayseri, adalah gerakan pembaruan Turki yang berkenaan dalam sistem birokrasi atau pemerintahan Turki Utsmani.
Di bidang pendidikan, sebelum periode Tanzimat, aktivitas pendidikan di Kerajaan Turki bukanlah berupa tanggapan jawaban kerajaan, tetapi tanggung jawab masing-masing kelompok. Selanjutnya itu pembaruan yang dilakukan oleh Utsmani Muda dan Utsmani Tua. Utsmani Muda mendapati 3 kelompok. Yang pertama, kelompok oposisi dari bidang nasionalis. Yang kedua yaitu kelompok internal. Kelompok internal yang didominasi oleh mereka yang mengecam berbagai pelatihan biokrasi dan menguasai ide-ide barat. Dan selanjutnya itu kelompok ketiga. Nadia, kita ke Suci. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Mesir. Latar belakang kerajaan Islam di Mesir berada pada tangan Romawi di timur dengan Bizantium. Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tahun 640 Masehi. Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amru bin al-As yang kemudian dijadikan gubernur di sana. Kemudian digantikan oleh Abdullah ibnu Abi Shah pada masa Umar bin Rai. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan peranan dikuasai oleh dinasti kecil pada zaman Bani Abbas seperti Fatimah sampai pada tahun 567 Masehi. Kerajaan Romawi Timur ini dengan ibu kota Bizantium merupakan pengembangan Islam yang berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar menjadi Khilafah Romawi Timur merupakan pengembangan misi keislaman dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju perkembangan Islam di Mesir. Sejarah tumbuhnya dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peran sejarah kemanusiaan yang dilangsungkan pada masa yang lalu, seperti menjadi sentra pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat Selat dan Aljazair, menjadi kekuatan Islam militer ekonomi. Pengembangan Islam di Mesir merupakan nampak dari kilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian, menjadi wilayah penentu dalam penguatan politik umat Islam, termasuk dalam para kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulah Bani Umayyah dengan berlangsungnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Oke, Suci. Kita ke Yasirli Amrini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pembaruan Islam di Jazirah Arab. Latar belakang terjadinya pembaruan Jazirah Arab sebagaimana telah dipahami ketika Islam sedang mengalami kemunduran, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Safawi hancur di awal abad ke-18 dan kerajaan Mughal hancur pada awal abad ke-9 Masehi di tangan Inggris yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kekuatan Islam terakhir masih disegani oleh lawan adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi yang terakhir ini pun terus mengalami
mengalami kemunduran demi kemunduran sehingga ia dijuluki sebagai The Sick Man of Eropa. Bentuk pembaharuan di Jazirah Arab. Pada Jazirah Arab muncul gerakan pembaharuan kembali ajaran Islam yang dipelopori oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan banyak kepercayaan dan praktek keagamaan yang sudah sejak lama dan dilakukan secara luas karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan murni bahkan merupakan kepercayaan dan praktek zaman jahiliyah dan telah diberantas oleh Nabi ajaran ini mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan menafsirkan Al-Quran dan hadis secara lebih ketat dan berpedoman Islam pada zaman Nabi dan para sahabat. Biografi Muhammad bin Al-Wahhab. Muhammad bin Al-Wahhab lahir pada Baik, ya Shirley Amrini, kita ke Mary dulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembaruan Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan dengan perkembangan yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek. Bentuk pembaruannya yaitu gerakan Muhammadiyah. Terus latar belakang terjadinya pembaruan Islam yaitu karena pertama kekeliruan akidah, yang kedua budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga yaitu dunia Islam mengalami kemunduran dari dunia Barat karena dunia Barat lebih maju daripada dunia Islam. Gitu. Terus yang keempat yaitu budaya Barat yang mulai dunia Barat yang mulai tercampur dunia Barat yang budayanya mulai tercampur dengan budaya negara-negara Islam. Terus tokoh-tokoh pembaruan yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Toha Hussein, terus Said Kutub, Syair Said. Selanjutnya yaitu tujuan pembaruan Islam. Tujuan pembaruan Islam ini yaitu untuk mengembalikan semua bentuk kehidupan keagamaan pada zaman awal kehidupan, di mana bagaimana praktek itu dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus pembaruan yang dilakukan Tamimah, yaitu pembaruan yang dilakukannya yaitu pembaruan di bidang peraturan dan perundang-undangan. Terus pembaruan yang dilakukan oleh Utsmani Muda yaitu kerajaan Utsmani harus dengan sistem pemerintahan konstitusional, tidak dengan kekuasaan absolut. Terus ada tiga aliran pembaruan, yaitu aliran yang pertama aliran Barat,
yang kedua aliran Islam, yang ketiga yaitu aliran nasionalis. Mungkin hanya itu, Pak. Oke, Mary. Kita ke Nur Fatia. Nggak ada ya? Oke. Kita ke Khairun Nisa. Maaf, Pak. Ya. Jaringan Khairun Nisa Parinduri nggak bagus, Pak. Oke, kita ke Indra Gunawan. Oh, baik Pak. Saya di sini akan menjelaskan tentang keadaan dunia Islam sebelum periode modern. Yang pertama yaitu gambaran dunia Islam saat kedatangan penjajah. Berdasarkan catatan Islam belum periode modern. Yang pertama yaitu gambaran dunia Islam saat kedatangan penjajah. Berdasarkan catatan saya, dapat saya simpulkan bahwa saat itu dunia Islam memiliki dampak yang sangat serius dikarenakan penjajah. Umat Islam tidak mampu lagi untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan juga peradaban yang dahulunya pernah dikembangkan oleh umat Islam itu sendiri. Kemudian umat Islam hanya berusaha untuk mempertahankan wilayahnya di bawah kekuasaan Barat, sehingga umat Islam tidak begitu mementingkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang kedua yaitu motivasi dan tujuan bangsa Barat dalam menjajah negara-negara Islam. Motivasi dan tujuan bangsa Barat dalam menjajah negara-negara Islam tidak hanya terbatas untuk mencari kekayaan di bidang ekonomi saja, tetapi juga untuk menekan pengaruh Barat, dan juga untuk menyebarkan agama Kristen, seperti semboyannya yaitu glory dan gospel. Gold sendiri adalah semangat untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian glory yaitu semangat untuk mencari kejayaan di bidang kekuasaan. Kemudian gospel sendiri yaitu semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Pada saat kondisi itu juga alasannya itu sebagai semangat untuk balas dendam, karena pada zaman dahulu umat Islam juga pernah menjajah bangsa Barat. Kemudian yang ketiga yaitu wilayah yang dikuasai oleh bangsa Barat. Dunia Islam berangsur-angsur masuk dijajah oleh bangsa Barat, yaitu bermula pada abad ke-16. Kemudian pada abad ke-20 bisa dikatakan hanya beberapa wilayah Islam saja yang masih dikatakan merdeka, seperti Turki, Persia, Afghanistan, Najd, dan juga Hijaz. Kemudian selain dari wilayah yang saya sebutkan tadi, seluruh wilayah Islam sudah dikuasai oleh penjajah. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu dampak penjajahan bangsa Barat terhadap ekonomi dan juga politik. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat memberikan pengaruh yang besar terhadap politik dan juga ekonomi. Dari segi politik mengakibatkan kehancuran politik, dan dari segi ekonomi adanya kapitalisme. Kapitalisme adalah watak untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Kemudian kita masuk ke dampak penjajahan bangsa Barat di dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Dampak dari ilmu pengetahuan adalah terjadinya jurang pemisah antara bangsawan dan juga rakyat kecil, karena pada saat itu hanya para bangsawan dan petinggi saja yang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Kemudian kita masuk ke Indra. Dulu Indra, kita ke Milna dulu. Milna ada?
Milna suaranya. Iya, Pak. Ya, Ada, silakan Pak. Milna. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang keadaan dunia Islam pada masa periode modern. Nah, periode modern ini terhitung sejak 1800 Masehi, di mana sampai saat sekarang ini yang masih disebut dengan periode modern. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan Islam karena pada masa periode pertengahan yang mengalami kemunduran diakibatkan baik kemunduran pendidikan, teknologi, perdagangan, serta kebudayaan. Nah, selanjutnya hal itu membuat umat Islam dikatakan sebagai zaman yang tertinggal karena pada saat peradaban itu yang ada dia dikatakan tertinggal pada saat zaman Barat tersebut. Nah, salah satunya adalah membuat salah satunya ialah akibat ekspedisi kota Napoleon yang dikuasai oleh Mesir pada tahun 1800 Masehi yang telah mampu membuka mata dunia Islam. Nah, kaum muslimin di Turki dan di Mesir sudah sangat tertinggal, bahkan dikatakan sudah jauh dari peradaban dan bahkan tidak mengenal sejarah karena sudah merasakan kemunduran dan kelemahan umat Islam pada saat itu. Nah, dan pada saat itu Mesir sedang dikuasai oleh kota Napoleon mulai dari tahun 1798 sampai dengan 1801 Masehi yang menegakkan pengaruh besar bagi bangsa Mesir. Maka daripada itu, institut inilah terjadi persentuhan antara Mesir dengan Eropa. Nah, ini bisa dikatakan dengan perang saudara yang sedang merebutkan dengan kekuasaan tersebut. Karena itu pemukaan Islam dapat mengemukakan kembali akal pemikirannya yang mereka berpikir untuk memajukan agama Islam tersebut. Nah, secara garis besar, Islam dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini terdiri pada tahun 850 sampai 1250 Masehi, di mana zaman kemajuan, yaitu periode ini dibagi menjadi 2, yaitu integrasi dan ekspansi. Oke, Milna. Nah, integrasi yang terjadi pada tahun 1000. Kita ke Fatia. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah gerakan pembaharuan di dunia Islam. Yang pertama, pengertian pembaharuan. Dalam kosakata Islam, pembaharuan memiliki makna yang relevansi dengan modernisasi, yang dimana pembaharuan itu ialah proses untuk menjadi baru. Menurut Harun Nasution, ia mengatakan bahwa pembaharuan mengandung makna yang dimana seperti adat istiadat, institusi-institusi yang lama, yang dimana mereka menyesuaikan dan juga menyesuaikan dengan keadaan dan juga pengetahuan yang dimana disesuaikan dengan ilmu pengetahuan sekarang dan juga teknologi modern sekarang. Yang kedua, latar belakang pembaharuan di dunia Islam. Gerakan pembaharuan di dunia Islam ini diawali dengan timbulnya bentrokan yang terjadi antara dunia Islam dengan bangsa Barat, yang dimana pada abad ke-19 umat Islam menyadari bahwasannya mereka telah mengalami ketertinggalan dari bangsa Barat, dan juga ditambah lagi dengan perpindahan kekuasaan yang dipindahkan kepada Napoleon Bonaparte
yang berasal dari Prancis. Ditambah lagi dengan semakin, dan pada periode modern, sebelum periode modern itu juga sudah bangsa Barat dengan dunia Islam sudah menjalin hubungan, tetapi dengan didukungnya oleh kerajaan Turki Utsmani dan beberapa negara lainnya. Namun hubungan Barat dengan dunia Islam ini tidak berjalin erat sampai sekarang, dan dunia Islam pun juga merasakan rumit karena banyaknya pertentangan yang terjadi antara bangsa Barat dan juga dunia Islam. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk perubahan pembaharuan Islam. Yang pertama, pembaharuan di bidang politik dan juga di bidang pemerintahan. Yang kedua, ada juga di bidang pembaharuan di bidang pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Dan ada tentang penolakan ijtihad dan juga ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh bentuk pembaharuan dunia Islam yang ada 3, yaitu gerakan pembaharuan pemikiran, yang dimana gerakan pembaharuan ini berupaya untuk mengembalikan lagi agar masyarakat umat Islam itu berpikir memakai logika. Yang kedua itu ada gerakan pemurnian pembaharuan, yang dimana bertujuan untuk menghilangkan syirik, tahayul, bid'ah, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada gerakan kita ke Dian Afriani. Silakan Dian. Baik, Pak. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pembaharuan Islam yang ada di India. Latar belakangnya yaitu karena kesenjangan perilaku pemerintahan Inggris terhadap umat muslim yang ada di India, baik Hindu atau Islam. Yang mana kaum misionaris dan elit politiknya menindas umat Islam secara kejam. Kemudian gerakan mujahidin. Gerakan mujahidin ini terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, faktor perekonomian, yang mana pada masa itu perekonomian umat beragama di India itu sangat terpuruk karena pemerintahan Inggris menguasai pasar ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu karena rusaknya sosial dan budaya. Di mana sosial dan budaya ini masuknya tentang misionaris yang mempengaruhi terjadinya pengurangan atau rusaknya agama dan kebudayaan. Kemudian gerakan mujahid. Kemudian tokoh-tokoh gerakan mujahid ini yang pertama yaitu Syekh Waliullah, yaitu seorang pemikir. Yang kedua yaitu Syekh Abdul Aziz, yaitu seorang yang mencetuskan bahwasanya Islam itu. Yang ketiga yaitu Said Ahmad Syahid yang mengarang sebuah buku yang berjudul Sirah Al-Mustaqim. Pemikiran dari Said Ahmad Syahid itu yang paling terkenal yaitu tentang bahwasanya kemajuan India, kemunduran umat Islam di India yaitu karena agama yang dianut bukan agama Islam murni lagi, melainkan sudah bercampur dengan agama-agama lainnya. Kemudian pembaruan yang dilakukan oleh Syekh Syahid Ahmad Khan yaitu jadi oleh Syahid Ahmad Khan. Syahid Ahmad Khan ini lahir di India pada tahun 1817. Dasar ide pembaruannya yaitu bahwasanya kedudukan umat Islam di India dapat dicapai melalui bangsa Inggris dan Islam untuk menjadi semakin maju. Kemudian gerakan Al-Figor, yaitu gerakan Al-Figor ini tidak lepas dari yang mana mendirikan sebuah universitas Al-Figor. Gerakan ini disebut dengan gerakan Mu'adz, yang tujuannya yaitu untuk